Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan penjelasan tentang Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna yang ketiga. Kita sudah mempelajari Asmaul Husna dari yang pertama adalah Al-Bashir, yang kedua adalah Al-Adl, dan sekarang yang ketiga adalah Al-Azim. Ya, yang ketiga adalah Al-Azim. Baiklah anak-anak, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Al-Azim. Ya. Ada tulis di sini. Al-Azim. Al-Azim. Berasal dari kata azoma. 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 Yang artinya adalah agung atau besar. Nah, arti Al-Azim sendiri adalah maha agung atau besar. Ya. Jadi Allah maha agung atau Allah maha besar, ya. Dalam arti yang kita pahami adalah karena Allah maha agung dan maha besar, artinya semua makhluk itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk memohon dan meminta segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan maha agung atau maha besar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha agung, yang mana keagungannya tak terbatas. Keagungan Allah tidak bisa dibatasi. Bahkan akal manusia tidak bisa menjangkau keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita sebagai makhluk, sebagai manusia, kita diharuskan selalu untuk mengagungkan Allah, ya, selalu untuk mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Waqiah, ya, ayat 74, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung atau yang maha besar. Ya, baiklah anak-anakku, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, dengan keagungan dan kebesarannya, ya, itu ditunjukkan dari kehebatan penciptaannya, ya, ditunjukkan dengan membentang luasnya alam semesta ini, ya, keagungan Allah dengan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Inilah kemaha agungan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya. Dan sebagai muslim, ya, sebagai anak yang soleh dan soleha, untuk menerapkan makna al-azim dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya seperti ini. Yang pertama adalah karena Allah itu maha agung, maka kita harus apa? Selalu bersyukur, ya, harus selalu bersyukur. Nah, ya, selalu mensyukuri nikmat Allah, selalu mensyukuri rahmat dan kasih sayang Allah. Karena kita makhluk, karena kita kecil, karena kita lemah, ya, makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang kedua adalah menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kekuatan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita harus menyadari, ya, kita makhluk yang lemah, ya, manusia lemah. Manusia lemah. Nah, dengan menyadari kalau kita adalah manusia yang lemah, kita pasti membutuhkan pertolongan
petunjuk kekuatan dari zat yang maha agung dan maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dari makna al-azim adalah selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya, jadi selalu berdoa. Selalu berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa. Ya, bangun tidur kita harus berdoa. Mau makan berdoa. Ya, kemudian apa? Mau ke kamar mandi kita berdoa, kita memohon pertolongan kepada Allah. Keluar dari kamar mandi kita berdoa. Mau belajar kita berdoa. Maka jangan putus daripada doa, supaya kita diberikan kebaikan di dunia ini, kemudian kebaikan pula di akhirat. Baiklah anak-anakku, inilah yang Bapak Teguh bisa jelaskan mengenai Asmaul Husna, yaitu dari yang pertama Al-Adl, yang pertama adalah Al-Bashir, Al-Adl, kemudian Al-Azim yang ketiga, ya. Al-Azim adalah yang ketiga, ya. Silakan kalian untuk mendalami materi ini, silakan kalian baca buku kalian di halaman 17 sampai dengan halaman 20, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan Pak Teguh di Google Classroom, bisa, ya, di chat bisa, ya. Kemudian silakan kerjakan seluruh tugas-tugas yang Pak Teguh berikan. Baiklah anak-anakku, cukup sekian, ya. Dan semangat, ya, selalu terus semangat di dalam belajar, jangan sampai lengah, ya. Kita harus meminta selalu pertolongan kepada Allah supaya kita diberikan kesehatan dan selalu semangat di dalam beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.